Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukurlah kami kepadamu ya Tuhan, kebenaran-Mu terus Kau singkapkan bagi kami. Beri kami hati yang terus terbuka untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat membutuhkan Roh Kudus untuk berbicara bagi setiap kami. Amin. Bagian firman Tuhan 1 Petrus pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan akan dinyatakan kelak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang yang memberikan hidupnya menjadi alatnya Tuhan, di mana dia melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, maka dia pasti akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu yang dinyatakan oleh Petrus ketika dia menasehatkan para penatua. Dia katakan dia adalah saksi dari kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Dia boleh menyatakan bagi para penatua sebagai pemimpin-pemimpin, dia mengingatkan mereka untuk bagaimana mereka menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab. Petrus berbicara kepada penatua di sini, bukan firman ini untuk para penatua, tetapi firman ini berkata penatua menjadi gambaran dari pemimpin-pemimpin jemaat. Kita harus percaya ada banyak orang yang Tuhan percayakan bagi kita. Mungkin saudara akan berpikir, oh itu seorang pemimpin. Saya katakan siapapun saudara, saudara adalah pemimpin. Karena ada banyak orang yang Tuhan percayakan bagi saudara. Contoh, saudara sebagai kepala rumah tangga, ada istri, ada anak-anak, ada semua orang di belakang saudara yang Tuhan percayakan. Seorang pemimpin di kantor, ada banyak orang yang Tuhan percayakan bagi saudara. Saudara sebagai kepala kampung, engkau sebagai pemimpin dalam jabatan di kantor atau apa saja. Saya katakan ada banyak orang yang Tuhan percayakan bagi saudara, dan yang Tuhan percayakan itu tujuannya supaya saudara bisa menjadi contoh, menjadi teladan, membawa orang-orang itu untuk mengenal siapa Kristus di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan hidup memuliakan Tuhan dan kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan mereka. Nah, inilah yang dinasihatkan Petrus kepada para penatua, menjadi gambaran mereka adalah pemimpin-pemimpin jemaat. Petrus berkata bahwa dia sendiri punya pengalaman yang indah dengan Kristus. Artinya ketika Kristus akan datang dan menyatakan kemuliaannya, maka apa yang mereka lakukan dalam tugas tanggung jawabnya menjadi contoh teladan yang baik bagi setiap orang yang dipercayakan, mereka akan mendapat kemuliaan. Saya katakan kepada saudara, ini tidak berbicara nanti saudara mungkin meninggal atau mungkin saudara ke surga baru saudara menerima kemuliaan itu. Tetapi ini menyatakan kepada saudara dan saya, dikatakan yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Artinya, ketika saudara dapat membawa orang untuk mengenal siapa Kristus di dalam hidup mereka, maka saya katakan apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, Tuhan akan menyatakan kemuliaan melalui seluruh kehidupan saudara. Kalau Tuhan menyatakan kemuliaannya, maka saudara akan melihat apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, apa yang kau jalani dalam hari-hari hidupmu bersama keluarga, bahkan mungkin pribadi, apapun yang kau usahakan atau apapun yang kau kerjakan, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Kenapa demikian? Karena engkau melakukan tugasmu dengan penuh baik. Engkau punya kesadaran bahwa engkau tidak hidup di dunia sendiri. Ada banyak orang yang dipercayakan Tuhan bagi kehidupan saudara. Oleh karena itu mari kita belajar membangun kesadaran kita. Saudara dan saya adalah pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan ini. Apapun tugas, profesi, tanggung jawab kita, siapapun kita, ingat Tuhan katakan, aku tidak menjadikan engkau menjadi ekor, tetapi aku menjadikan engkau menjadi kepala. Kenapa kita dijadikan menjadi kepala? Karena kepala itu menandakan bahwa ada banyak orang di belakang kita yang Tuhan mau kita harus jadi contoh, jadi teladan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, saudara
ketika saudara melakukan tugas demikian, saudara mau supaya kemuliaan Tuhan kelak nantinya akan menyatakan kepada hidup saudara, maka saudara dapat melakukan tugas itu dengan baik kalau engkau terhubung dengan firman Tuhan. Karena engkau sementara mempresentasikan Tuhan melalui hidupmu. Oleh karena itu, ketika engkau mempresentasikan Tuhan, maka engkau harus hidup membangun hidupmu dengan Tuhan. Engkau harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau membangun hidupmu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena engkau tidak bisa memakai akalmu. Oh, saya buat baik saja. Pasti orang senang. Saya katakan, kalau hanya berbuat baik karena keinginanmu, bukan karena kebenaran yang bekerja dalam hidupmu, maka engkau, apapun yang kau nyatakan itu semuanya akan sia-sia. Nah, oleh karena itu mari kita membangun hidup kita di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan menjadikan kita menjadi pemimpin. Ada banyak orang yang Dia percayakan bagi kita. Jangan kita sesatkan. Tetapi mari lewat seluruh sikap hidup, tingkah laku kita, apapun yang kita lakukan dan kerjakan, pastikan kita menyatakan bagi setiap orang bahwa Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang hidup dan membuat orang akan semakin bergantung kepadanya. Mari saudara, mari kita bangun hidup kita terus dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pastikan firman limpah dalam hidup saudara. Jangan saudara malas mendengarkan firman. Jangan engkau tidak mau untuk dikoreksi dan ditegur oleh firman Tuhan. Izinkanlah firman terus bekerja dalam hidup saudara, supaya engkau jadi pemimpin-pemimpin yang dapat membawa banyak orang untuk mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupanmu. Biarlah Tuhan Yesus menguatkan kita lewat Roh-Nya yang kudus, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan terjadi seperti apa yang diinginkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu telah menerangi kehidupan kami. Kami percaya kami adalah orang-orang yang Kau percayakan untuk membawa banyak orang mengenal Engkau. Dalam melakukan tugas kepemimpinan kami, bekerjalah terus dalam hidup kami lewat Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Firman-Mu biarlah menerangi seluruh hidup kami, sehingga apa yang kami buat dan lakukan dapat menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami terus memohon Roh Kudus menuntun kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.